Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salam damai Paskah. Kembali berjumpa bersama saya, Pater Yosef Denama Aka, dalam edisi vlog Paroki Santo Yakobus Mariso pada hari ini dengan tema Inilah Hari yang Dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haec dies quam fecit Dominus, exultemus et laetemur in ea. Alleluia, alleluia. Terpujilah Tuhan Maha Kuasa, mari kita sukaria bergembira. Alleluia, alleluia. Lagu yang dinyanyikan dengan penuh semangat kali ini terasa biasa-biasa saja dalam tayangan malam Paskah melalui media streaming TVRI maupun siaran secara langsung. Begitu pula Mazmur bait pengantar Injil selama masa oktav Paskah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Terasa begitu berat kita daraskan dengan suara penuh semangat. Apakah hari-hari ini kita masih dapat bersorak dan bersukacita? Mari saya mengajak kita semua mau belajar dari sang pemazmur. Pemazmur mengajak kita untuk menyadari ada hari istimewa yang dijadikan Tuhan. Seperti pada awal penciptaan, tahap karya agung Allah pencipta. Segalanya diciptakan dan dikerjakan secara teratur. Tiap hari dalam proses penciptaan alam semesta dan manusia, Tuhan sendiri yang bertindak. Pemazmur memahami hari hidupnya secara baru. Ketika ia masuk ke dalam kebenaran, ke dalam seluruh realitas Tuhan sendiri, ketika itulah pemazmur memahami waktu secara berbeda. Tidak ada waktu yang berlalu begitu saja tanpa sentuhan rahmat ilahi. Tidak ada yang terluput dari perhatian dan tanpa campur tangan Tuhan. Dengan dalam pemahamannya, Tuhan adalah Sang Pencipta yang selalu aktif berkarya. Tanggapan pemazmur yang paling spontan adalah sorak-sorai dan sukacita. Bukan biasa-biasa saja. Ketika kita menyadari bahwa hari adalah buah paling nyata dari Tuhan yang terus berkarya, mau tidak mau kita akan masuk dalam sebuah perayaan sukacita besar. Sukacita sejati muncul ketika kita memiliki kemampuan untuk senantiasa melihat Tuhan yang terus bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, situasi hari istimewa seakan dijungkir balikkan dengan adanya wabah virus corona yang memprihatinkan kita semua. Ancaman bom gereja Katedral Makassar, ancaman penembakan di Mabes Polri, bencana alam khususnya di Nusa Tenggara Timur. Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan kepanikan dan juga ketakutan. Bukan hanya khawatir terpapar virus itu atau ancaman dan bahaya banjir bandang dan lain sebagainya, tetapi juga kita khawatir akan perekonomian dan dampak sosial lainnya. Keputusasaan karena hilangnya pekerjaan, kesedihan mereka yang terinfeksi, apakah terisolasi dari orang yang dicintai, kekhawatiran, kengerian, kemarahan, dan kesedihan akibat kematian orang yang dicintai. Di hari istimewa yang dijadikan Tuhan, tidak ada sorak dan sukacita. Suara Tuhan tak terdengar dan seakan ia tidak lagi aktif berkarya. Kendati demikian, wabah virus corona yang terjadi
ancaman bom Gereja Katedral Makassar yang terjadi, ancaman penembakan di Mabes Polri, bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, dan di daerah lain yang menelan korban jiwa, telah menumbuhkan rasa kerelaan berkorban dan membangkitkan solidaritas sesama manusia. Ada perwujudan bela rasa dengan memberikan sumbangan sebagai bantuan kemanusiaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam upaya penanganan, penyediaan APD, bantuan untuk keluarga prasejahtera, bantuan bencana bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian, dan bahkan mengadakan kunjungan langsung untuk berjumpa dengan para korban bencana. Semua itu diberikan dengan tulus, rela, antusias, dan gembira. Saudara-saudara yang terkasih, waktu berjalan dan kita semua tidak tahu seberapa lama lagi wabah ini akan berlalu, ancaman dan bencana alam ini akan berlalu. Pada saat yang sama, pemazmur juga menyadari bahwa kenyataan hidup tidaklah senantiasa dipastikan. Selalu ada saat di mana manusia masuk ke dalam situasi yang tidak menentu. Kemampuan untuk melihat Tuhan yang terus berkarya harus disertai juga dengan kesadaran bahwa manusia tetap sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Demikianlah, selain menyuarakan keyakinan akan Tuhan yang terus berkarya dalam hidupnya, pemazmur menyampaikan permohonan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Pemazmur memperlihatkan cara beriman yang seimbang. Di satu pihak, ia melihat Tuhan dengan kacamata baru, memahami hari waktu hidupnya sebagai bukti campur tangan Tuhan secara langsung. Meskipun demikian, di lain pihak, ia juga harus terus merendah, seolah tidak punya kepastian kapan Tuhan sungguh akan menolongnya. Ketika segalanya masih tidak pasti, seruan itulah yang layak kita gemakan tiap kali kita bangun. Sungguh hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, berilah kiranya keselamatan, berilah kiranya kemujuran. Tuhan, tolonglah kami hari ini. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Saudara terkasih, mari kita doakan untuk keselamatan, kemujuran, kebijaksanaan dari segenap upaya pemerintah Republik Indonesia bersama TNI dan Polri, pemuka agama dan tokoh masyarakat, tenaga medis, komunitas-komunitas, segenap insan dan kita semua, agar segenap upaya mulia tersebut dapat menghantar bangsa Indonesia dan umat manusia mampu melewati masa-masa amat sulit ini dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya kita semua bersama-sama akan tiba pada waktunya wabah virus corona, ancaman dan bencana alam yang melanda negeri kita ini berlalu. Bersama pemazmur kita berseru, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saudara terkasih, satu hal yang indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah kita dapat menikmati hari yang baru setiap hari. Kita tidak perlu menyesali apa yang telah lalu atau khawatir akan hari esok. Yang perlu kita lakukan adalah menikmati hari ini, mensyukuri hari yang telah dijadikan oleh Tuhan.